Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bapak doakan semoga kalian sehat selalu dan selalu semangat untuk meraih cita-cita. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar pelajaran PPKN. Dan selamat bergabung di kelas inspirasi. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita lanjut ke materi. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya di sini kalian diharapkan bisa menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menyajikan hasil analisis mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai-nilai dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Sebagai bangsa yang beragama, bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila pertama dilambangkan, disimbolkan dengan bintang. Butir-butir sila pertama Pancasila antara lain: 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kegiatan masyarakat untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Saling menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan. Saat bulan puasa, banyak tempat makan yang menutup sebagian toko dengan tirai untuk menghormati masyarakat yang sedang berpuasa. Contoh selanjutnya, sesajian merupakan salah satu tata cara dalam ibadah umat Hindu di Bali. Kita harus menghormati tata cara beribadah dengan cara tidak mengganggu atau merusak sesaji tersebut. 3. Saling bekerja sama antar umat beragama. Bekerja sama tanpa membeda-bedakan agama dan kepercayaan akan menguatkan rasa persatuan. Seperti pada gambar, terlihat masyarakat sedang bekerja sama saling membantu ketika terjadi bencana banjir tanpa melihat agamanya. Jadi mereka saling bersatu. Dalam kehidupan sehari-hari kita masih menyaksikan adanya perselisihan antar umat beragama. Namun banyak perselisihan yang dapat segera diselesaikan. Ingat, sebagai makhluk sosial kita tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain. 4. Saling menghormati kebebasan beragama. Letak masjid dan gereja yang bersebelahan menunjukkan adanya toleransi dan sikap saling menghormati kebebasan beragama. Lihat, Masjid Istiqlal letaknya bersebelah dengan gereja katedral di Jakarta. Ini menunjukkan adanya rasa toleransi. B. Penerapan nilai-nilai dalam sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila menitik beratkan pada sikap kemanusiaan. Sila ini disimbolkan dengan rantai. Butir-butir sila kedua Pancasila antara lain sebagai berikut. 1. Sikap mengakui persamaan hak dan kewajiban. Mendapatkan pendidikan yang layak bagi setiap anak di usia sekolah adalah hak seluruh anak Indonesia. Dan sebagai siswa, kalian juga memiliki kewajiban yang sama untuk mengikuti pendidikan di sekolah melalui program wajib belajar. Kedua, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Di lingkungan tempat tinggal, ketika ada tetangga yang tertimpa musibah, maka sebagian besar tetangga lainnya memberikan bantuan. Di sekolah juga sering diadakan kegiatan menggalang bantuan. Siswa dapat memberikan bantuan berupa uang atau barang. Nah, itulah anak-anak yang merupakan contoh gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Lihat di sini terjadi bencana banjir, ada rasa kemanusiaan dari masyarakat kita. Memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan adalah tindakan yang terpuji. 3. Tidak semena-mena kepada orang lain. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan di jalan, meskipun kita sudah ikut serta dalam membiayai petugas kebersihan melalui pajak yang dibayar kepada negara.
Meminta tolong dengan cara yang sopan kepada orang lain termasuk kepada asisten rumah tangga. Walaupun sudah membayar upah, bukan berarti kita boleh bertindak sesuka hati. Jadi kita tidak boleh semena-mena walaupun kita sudah menggajinya. Oke, lanjut. 4. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Saat terjadi musibah, tindakan pertama yang dilakukan umumnya adalah memberi pertolongan kepada korban. Tenda-tenda darurat didirikan, dapur umum dan tempat-tempat pengobatan juga disediakan. C. Penerapan nilai-nilai dalam sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Simbol sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Butir-butir sila ketiga Pancasila antara lain sebagai berikut. 1. Menempatkan kesatuan, persatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Saat ada kegiatan pemilihan kepala daerah atau pilkada, seluruh warga ikut berpartisipasi. Sikap mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan akan menciptakan bangsa yang tangguh. 2. Cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Sikap mencintai tanah air berarti merasa bangga terhadap budaya bangsa. Orang yang memiliki rasa cinta tanah air akan lebih mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan diri sendiri. 3. Bangga sebagai bangsa Indonesia. Sikap bangga dapat diwujudkan dalam berbagai hal sebagai berikut. Pertama, memberikan dukungan terhadap wakil bangsa saat berkompetisi di tingkat dunia. Kedua, tidak menjelek-jelekan bangsa sendiri saat berada di luar negeri atau di dunia maya atau internet. 3. Mengukir prestasi terbaik dalam bidang pengetahuan, pendidikan, atau olahraga tingkat internasional. 4. Ikut mempromosikan produk-produk asal Indonesia. D. Penerapan nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Butir-butir sila keempat Pancasila antara lain sebagai berikut. 1. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Setiap orang memiliki keinginan dan pendapat yang berbeda-beda. Saat berdiskusi bersama orang lain, kita dapat menyampaikan pendapat kita. Apabila terjadi perbedaan, kita harus bermusyawarah untuk mencapai keputusan yang disetujui bersama. Seperti pada gambar, Mita ingin pergi ke Anyer, sedangkan Adi ingin ke Taman Safari. Nah, disinilah kita harus bermusyawarah. Ketika pendapat kita diterima, kita tidak boleh sombong. Dan ketika pendapat kita tidak diterima, kita harus berlapang dada. 2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah artinya berunding bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Jika terdapat perbedaan pendapat, dapat dibicarakan bersama sehingga mencapai keputusan yang disetujui oleh semua pihak. Dengan musyawarah, kepentingan bersama dapat dicapai dan masalah dapat diselesaikan bersama. 3. Menerima dalam melaksanakan hasil musyawarah secara bertanggung jawab. Apabila melakukan musyawarah dan pendapat kita ditolak, kita harus berlapang dada menerima semua hasil keputusan musyawarah dan melaksanakan semua hasil dari musyawarah tersebut. E. Penerapan nilai-nilai dalam sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Butir-butir sila kelima Pancasila antara lain sebagai berikut. 1. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama. Misalnya, hak untuk belajar dan hak untuk menggunakan fasilitas umum. Sebelum kita menuntut hak, kita harus menjalankan kewajiban kita terlebih dahulu. Untuk mendapatkan hak menikmati lingkungan yang bersih dan sehat, kita wajib menjaga kebersihan lingkungan.
Kita wajib antri untuk naik kendaraan umum karena orang lain juga mempunyai hak yang sama dengan kita. Kedua, tidak bergaya hidup mewah dan tidak bersifat boros. Bergaya hidup mewah artinya pakaian dan makanan yang kita gunakan harus berharga mahal. Hidup boros artinya kita menghambur-hamburkan uang untuk kebutuhan yang tidak terlalu penting. Tidak bergaya hidup mewah dapat dilakukan dengan peduli terhadap orang lain yang kurang mampu. Contohnya menyumbangkan pakaian layak pakai, buku atau mainan kepada orang yang membutuhkan. 3. Suka bekerja keras. Bekerja keras artinya bekerja tanpa mengenal lelah atau tidak mudah menyerah. Tidak putus asa ya anak-anak. Bekerja keras sudah terbukti dapat memberikan hasil yang terbaik. Ingat anak-anak, proses tidak akan mengkhianati hasil. Hasil yang baik tidak mungkin diperoleh dengan cara bermalas-malasan. Hasil yang maksimal diperoleh dari usaha dan kerja keras. Lihat sikap pekerja keras saat belajar dan bekerja. 4. Menghargai hasil kerja orang lain. Salah satu bentuk penghargaan terhadap hasil karya orang lain adalah dengan cara menikmati, merawat, mengagumi, atau membeli karya tersebut. Contoh ya, menikmati hasil foto dalam sebuah pameran merupakan salah satu untuk menghargai karya orang lain. Nah, anak-anak, di sini jelas kita tidak boleh menghina, mencela, mengejek hasil karya teman-teman kita, tapi di sini kita harus menghargainya dengan cara menikmati, merawat, mengagumi. Bahkan kalau memang karya itu bagus, kita beli karya tersebut. Oke anak-anak, selesai sudah tadi poin-poin tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalian kembangkan lebih lagi dari buku-buku atau dari internet. Apabila dalam menjelaskan saya ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya hanya manusia, saya hanya berusaha untuk membantu dan mencerdaskan anak-anak bangsa Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.